Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hari ini, di pagi hari ini, di waktu Arab Saudi, saya bersama Ustadz Dedi Darmawan, ya, di Kota Mekah. Salam Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah petugas Ketua Kloter 21 dan saya Ketua Kloter 19, ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau, ya. Bertemu dari kecil sampai sekarang, lah besar, ya, lah umur, ya. Dan alhamdulillah ditakdirkan bertemu di Kota Mekah Al-Mukarramah bersama beliau. Apa kabar, Ded? Alhamdulillah sehat kali. Ya Allah, Dedi, ya. Dan Iya. nyangka Dede bisa bertemu sini, ya. Ya. Kalau aku berangkat 2020 udah ketemu. Iya betul. Tapi ditakdirkan 2020, 21 Corona, 20 Corona, 22 Santo yang berangkat, tapi ketinggal, ya. Dan akhirnya 23 Dedi yang bisa dapat berangkat bersama saya. Alhamdulillah, syukurillah. Macam mana perjuangan menjadi petugas nih, luar biasa, petugas ibadahku, ya. Iya betul Pak Ali. Macam mana? Kali. Jadi petugas kloter, petugas haji kloter 2023 tahun ini, alhamdulillah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Memberikan pelayanan prima kepada para lansia. Wabil khusus kepada para jamaah yang memiliki ketergantungan terhadap alat-alat kesehatan Masya seperti Allah. kursi roda, alat infus, alat pernapasan dan lain sebagainya. Karena begini, kalau orang memandang makna istata'ah itu memang betul. Istata'ah ila sabilah itu maknanya adalah orang yang memiliki kemampuan. Dalam artian mampu dari segi fisik, dari segi kesehatan, dari segi materi, Ya. dari segi mental. Tetapi disinilah letak keunikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hambanya Melalui Nabi Ibrahim. untuk bertemu dengannya, Hmm. untuk berziarah ke makam Rasulnya, Iya. untuk mengunjungi baitunya atau rumahnya, yaitu Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Iya. Apapun kondisi seseorang, bagaimanapun keadaan seseorang, maka jika itu memang undangan Allah, Allah itu akan menjadikan orang itu mampu. Mengapa? Karena Allah itu bukan memanggil orang yang mampu, tetapi Allah itu memampukan orang yang dipanggil. Oh, jadi Allah yang menghadirkan, ya, ya? Allah yang menghadirkan, Bukan kita yang hadir, Allah Bukan. yang menghadirkan. Termasuk kita. termasuk kita semua. Masya Allah. Siapa yang sangka nih Kak Ali? Masya Allah. Ketika di tahun 2023 ini ternyata Allah memilih kita sebagai petugas ini. Iya, iya, iya. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita yang bertugas di tahun ini Mampu, adalah ya. orang-orang yang memiliki kemampuan yang menurut Allah itu mampu. Masya Allah. Tetapi perlu kita sadari bahwasanya kemampuan itu bukan tumbuh dari kita, tapi kita mampu karena kita dimampukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, la haula wala La haula wala quwwata quwwata illa illa billahil billahil aliyyil aliyyil azim. Ya Allah. Terus Dad, perjalanan embarkasi Mekah, Jeddah Mekah sampai ke Armusna, ya. Alhamdulillah kata kendala, ya. Alhamdulillah, walaupun ada kendala, alhamdulillah seluruh petugas, seluruh orang-orang yang terkait yang Kalau terus satu dia meninggal, dah, ya? ada yang meninggal, Berapa orang? ada 2 orang yang meninggal. 2 orang. Kami kalau 19 1 orang. Yang sakit tuh ya alhamdulillah masih terkendali lah, ya. Terus dari pengalaman ini banyak yang diambil, ya. Banyak sekali. Mungkin dari sekian banyak pengalaman hidup sehingga usia saya sampai titik sekarang, mungkin inilah pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup saya. Mengapa? Karena di dalam melaksanakan tugas negara ini, disinilah mungkin antara teori dan praktek serta Beda. keikhlasan Beda po. dengan pelaksanaan di lapangan itu Agak harus berbeda dikit, ya. ya beda lah kalau kita kerjanya di kantoran atau apa. Di sini antara teori dan praktek itu nyata benar adanya. Gitu. Ada dia yang beda tuh kalau aku kecil juga aku. Nah, Pikir aku selama ini teori ini kan kita kan belum haji baru ini kan umroh sudah. Ketika Mina itu nah melontar umroh tuh. Pikir dulu kan yang pemateri bercerita kan nanti kita di Mina dan kemudian kita melontar. Rupanya melontar jauh, Masya Allah, betul nangis. sekali, betul sekali. Cuman melontar 7 batu, Iya. balik lagi ke tenda. Iya. Besok melontar lagi. Pikirnya berjalan 10 meter apa? Ternyata berapa kilo itu? 6 kilo kan? Iya, 6 kilo pergi, 6 kilo pulang. Inilah yang harus diceritakan kepada jemaah. Betul, esok hari. betul.
Jadi harapan kita kepada calon-calon olahraga, jamaah ya. haji tahun depan agar lebih meningkatkan kekuatan Stamina, fisik, ya. ya. Memperbanyak jalan. Ya Allah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah rangkaian ibadah seseorang mulai dari awal sampai akhir. Itu puncaknya ketika mau melontar jumroh. Melontar jumroh, tempat penginapan dari tenda penginapan sampai ke tempat jamarat, nah, itu lumayan Bapak Ibu jaraknya. Tahu dah Den, ada jemaah yang berpikir waktu itu, wih Pak Uji, kukira melontar 1 kali bayi langsung dilumpur ke anu kan 7 deh habis. Maksudnya tidak main balik, rupanya yang ngulang lagi, Besok ngulang lagi. Masya Allah, itulah ganjaran yang terbesar. Setelah Jumratul Aqabah pada hari pertama, maka hari yang berikutnya kita harus melaksanakan Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Iyo, Aqabah. sudah tulung kita menjadi petugas ini ya. Iya beban fisik, iya beban pikiran karena takutnya di jemaah ini nyimpang, Nah, nyasar. itu betul sekali. Itu yang luar Jadi yang biasa. menjadi was-wasnya para petugas di tahun ini, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga adalah kekhawatiran para ketua kloter, pemimpin kloter itu apabila ada jamaahnya yang tersesat, Nah, ada jamaahnya yang tidak bisa mengetahui jalan pulang. iya. Walaupun sebenarnya ketika mereka berada di perjalanan antara Mina ke Jamarat itu, dimanapun juga mereka itu berhenti dan lain sebagainya, nanti juga akan diantarkan oleh petugas kita gitu ke. Makanya kami melalui ini dek, melalui ini dek, apa itu, melalui terowongan itu lebih lemah dek. Iya. Karena terowongan itu perasaan aku tidak mungkin dong nak nyimpang kiri dan kanan, agak aman kan. Maka aku yang terakhir, aku yang nyisir. Pas kita terakhir nyisir, memang itu terakhir tuh oleh karena jauh tadi gitu. Ini kondisi badan, alhamdulillah ya barukallah, tapi alhamdulillah dari kendala ya. Terus ada lagi deh, punya tuh oke itu ya. Ya Allah, perasaan aku terbayang itu sebenarnya. Kira aku sa'i saja yang panjang jalur. Betulnya itu jauh luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu kali yang namanya ibadah haji. Pesan buat jemaah akan datang ya. Itu Buat adalah- kawan-kawan juga ya, Iya. tugas ya. Keselarasan, keterpaduan dan kesatuan antara fisik dan rangkaian ibadahnya. Karena haji ini Allah. tidak hanya sebatas gerakan sholat saja, tetapi juga gerakan fisik yang mengharuskan seluruh calon jemaah haji ini adalah untuk melaksanakan perjalanan yang tidak dekat jaraknya. Perjalanan yang tadi dikatakan oleh Pak Ali sekitar 6 kilo pergi, 6 kilo pulang. Jadi kalau ditambah itu berapa Bapak Ibu? 12 kilo yang tidak pernah terlintas mungkin oleh Iyo. jamaah sebelumnya di Indonesia. Sementara kan Iya. mungkin ke depan kita sebagai pemateri nanti kita gambarkan yang Iya. senianan gawe ini tidak bisa. Betul. Iya. Kemudian ada lagi belum kita di Arafah. Kalau di Arafah tendanya besar, Iya. alhamdulillah tidak terlalu ini, tapi tetap muat lah untuk tampungan 360 orang. Kemudian di Mina juga muat juga. Memang tidak mungkin lah seperti di rumah sendiri nak di kamar, tidak mungkin. Betul. Itu kita disuruh gada, disuruh sabar, Betul. dan disuruh bertakwa. Ya. Disitulah letak ujian-ujian. Masa. Nanti Bapak Ibu kali di saat kita melaksanakan rangkaian ibadah haji, kita tidak sadar pada saat kita menemukan kesulitan dan kesusahan. Disitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, menguji memberikan- kesabaran kita. Iya. Mampukah kita melewati ujian-ujian? Sebenarnya kalau kita pikir tidak seberapa ujian itu dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah SAW melaksanakan rangkaian ibadah Kita haji masih ada generasi. ketika Rasulullah masih hidup. Ya, generasi kena tenda. Semuanya sudah lengkap, Masya Allah. semuanya serba mudah, Sudah mudah. semuanya serba Makan ringkas. diantar. Kita tidak perlu lagi masak, karena konsumsi sudah disiapkan oleh pemerintah 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Kita tidak perlu jalan kaki dari Arafah, dari hotel menuju ke Arafah. Kita akan diangkut oleh bis. Dari Arafah kita akan diangkut ke Musdalifah. Dari Musdalifah kita akan diangkut menggunakan bis ke Mina. Nah, cuma rangkaian ibadah dari Mina ke Jamarat itu Bapak Ibu yang harus menggunakan Kemudian kalaupun jalan ada kaki. terjadi di Musdalifah ada semacam terlambatan bis, bukan terlambat, karena terlalu banyak orang yang di jalan sehingga bis tidak bisa Iya. melewati. Betul.
dan masing-masing berebut nak menghindari panas, kemudian nak pergi ke ini. Itu sudah teknis sebenarnya. Itu mudah-mudahan ke depan akan insyaallah ya, jemaah juga sabar. Betul. Kan lansia sudah diatur, tidak perlu lagi akhirnya berhenti turun di Musdalifah, tapi dia sekedar saja Untuk yang- berhenti sebentar dan kemudian langsung Yang berangkat. lansia dan yang berkebutuhan khusus ya. Nah, alhamdulillah kloter-kloter kami juga sebagai ketua kloter banyak memang ramah lansia yang luar biasa, dan kemudian dari Eropa langsung sebentar saja berhenti, tidak turun kalau lansia kloter 19 langsung ke Mina. Ya, betul. Tapi kalau terjadi yang kemarin di berita ya itu memang keadaan itu juga merupakan faedah dari ketika orang kena panas, dan saya juga cemburu deh Nah, tidak merasakan panas itu kan, karena aku bersama lansia kan, lansia. ngurus lansia Bis terakhir ya. bis terakhir. Nah, ada cemburu berarti kita ingin merasakan seperti yang dirasa oleh kawan-kawan, pahalanya pasti besar. Pasti. Mas, Pasti. Ya. terakhir posting akhirnya ngomong. Oke, siap. Bapak Ibu yang budiman, pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang prima, membutuhkan mental yang kuat, dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena disinilah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan ketika kesabaran itu sudah pada puncak tertinggi, ketika keikhlasan itu sudah kita tempatkan pada tempat yang semestinya, mudah-mudahan orang yang menunaikan ibadah haji akan mendapatkan predikat haji. Amin ya robbal alamin. Baik para pemirsa dimanapun itu berada, ya jemaah ya tahun 2023 dan jemaah ke depan Ya. bersama Dr. Dedi Darmawan. Amin, amin, amin. Media suara di Balai Diklat Palembang. Wah, masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah makmur, tambah Terima kasih kali. tajir, ya. Amin, 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 banyak amin. fulus dan Amin, Allah amin, berkati amin, amin. usahanya. Dan keluarganya pasti keluarga yang sakinah mawaddah Amin. warahmah. Amin. Demikian tanpa terasa sudah hampir lewat 10 menit bersama Ya. beliau bincang-bincang. Kami berada di hotel di Durratul Mekah. Tauhid. Oh, Durratul Tauhid. Durratul Tauhid Nomor di 506. 506 di Kota Mekah. Salam dari Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.